Nexus itu adalah Sena, ini nggak tahu lagi Nexus nih. Nexus tahu Nastar kan? Bukan. Apple itu dalam bentuk newsletter kalau di Bloomberg ya. Kalau kalian langganan Ini taksi itu. Beda itu Bluebird. Oh, ini. Pengen dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Syuting dari pagi hingga malam. Jadi tadi pagi rencananya tuh syuting dulu pagi biar tenang gitu. Malam udah tinggal diedit doang sama editor sama si Niko. Tadi pagi syuting karena masih ngantuk ya. Salah colok mikrofon gua. Colok mikrofonnya ke monitor audio. Ya. Tolol. Ini juga kameranya agak miring ya. Bentar. Oke, inilah dia sama tentang Lazy Gadget News, dan ini adalah berita untuk hari Rabu kayaknya tanggal berapa tuh? Kayak waiters kok. Gini ya. Tanggal 9 Oktober. Jadi berita pertama langsung masuk aja ke Huawei karena Huawei rencananya akan mengeluarkan seri P lagi ya. Tapi kali ini P-nya itu bukan diganti sih, ditambahin URA. Jadi P URA, pura. Oh, dia pura-pura kok. Tadi pagi udah jokes. Puranya 70 kali kok. Tadi pagi udah nih jokes nih. Jadi Huawei mengeluarkan seri P-nya lagi dengan terakhir kali itu P50 di tahun 2022. Anyway, P60 juga ada tapi nggak masuk ke Indonesia pada saat Chinese. Itu. Cuman ada di pasar Cina kan, pasar Cina. Cuman ada di pasar Cina doang. Jadi nggak masuk ke Indonesia pada saat itu. Tapi kali ini P70 rencananya masuk lagi ke Indonesia. Karena dia udah masuk TKDN Kemenperin. Jadi indikasinya makin kuat. Biasa kan kalau handphone baru mau launching biasanya harus terdaftar dulu TKDN-nya. Persentasenya cukup, nilai skornya memadai sesuai standar baru boleh jual. Biasa gitu. Betul. TKDN itu kalau nggak salah tenaga kerja dalam negeri ya? Bukan? Enggak dong, kocak. Tingkat. Jadi lupa kan. Aduh, perasaan pernah nulis beritanya sampai lupa. TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri. Komponen. Jadi ada nilai-nilai dalam negerinya gitu lah ya istilahnya. Iya, karena ada kita di Indonesia tuh punya standar kayak skornya kayak kamera, chipset itu berapa jumlahnya, terus resolusi gitulah, ada kayak penilaian teknisnya gitu kok. Ya inilah yang menyebabkan Apple tidak jadi masuk ya. Karena kan gini-gini ribet ya sebetulnya. Gini-gini ribet dan ya agak susah sih politiknya karena itu kan harus mereka ngangkalinnya dengan bikin pelatihan gitu. Jadi TKDN itu salah satu pemenuhan untuk ngejual kok. Jadi dari 4 itu bikin pabrik, bikin di sini, rakit di sini, bikin pelatihan, investasi atau TKDN. Apple pilih investasi. Cuma memang agak kelihatan curang ya karena kayak Oppo, Samsung diminta untuk ngerakit di Indonesia. Bukan curang juga sih, sebenarnya lebih ke budayanya. Orang ngerasa nggak adil soalnya, kayak kok Apple bisa lolos aja sih. Tapi adul kan? Mulai ini jokes tadi pagi ya diulang lagi. Enggak, tapi maksud gua lebih ke arah si Apple nih nggak bisa masuk juga karena sebenarnya ruginya itu di user ya lagi-lagi kalau kayak gini ya. Dirugikan tuh kita sebetulnya ya. Sebagai user itu, ya. Dan sebagai market dengan official store yang tidak masuk ke sini kita tuh lebih rugi. Ngitung-ngitung ngelihat dari kita tuh secara bisnis ekonomi tuh kayak gimana. Ya kan juga ngelihat kalau pasarnya sebenarnya nggak menjanjikan jujur Indonesia ya. Secara tenaga kerja, secara ini tuh mahal dibandingkan Vietnam, Malaysia yang jauh lebih advance. Vietnam dia bisa neken karyawannya yang murah banget ibaratnya untuk bikin pabrik. Malaysia dipilih karena secara teknologi dia juga lebih advance gitu ya. Bukan mengecilin Indonesia tapi memang belum cukup aja, belum standarnya belum ini loh gitu. By the way dia jurnalis ya, jangan kayak so tahu dia tuh bikin berita, jadi jangan komen-komen yang aneh-aneh dulu ya, blog. Nah, jadi maksud saya lebih ke arah mungkin si Apple ini kan kayak memang budaya barat ya kayaknya ya. Jadi dia agak kaget dengan birokrasi yang ribet, sedangkan kan kayak orang-orang China itu kan dan orang-orang Korea kan kayak Samsung gitu dia udah paham lah untuk buka di sini harus ketok pintunya ke siapa aja gitu. Ya si Tim Cook suruh kemari, Bapak bicara dulu ya sama RT sini ya, bingung dia kan. Iya, Bapak harus minta surat pengantar RT dulu, pengantar RW ke kecamatan, aduh repot dia bilang. Ribet banget udah nggak usah, saya investasi aja gitu kali jadinya. Bisa jadi, ringkasnya mungkin gitu ya? Iya, saya balik lagi ke handphone P70 tadi ya, jadi di kali ini tuh dia tuh keunggulannya adalah di kamera, seperti biasa seri P itu kan keunggulannya di kamera ya. Dia itu sekarang lensanya bisa maju mundur, tapi nggak cantik. Karena kalau maju mundur tadi kan si hari ini.
Jadi dia lensanya itu bisa maju mundur. Jadi kayaknya tuh ada indikasi lensanya itu satu lensa kayak agak sapu jagat gitu loh. Jadi bisa makro atau bisa tele atau bisa normal. Jadi gua rasa kayak ada 3 focal length yang tertentu kayak bisa dipakai sama satu lensa itu gitu. Jadi kalau diaktifin dia baru nyala aja sih. Jadi lupa aku mau ngomong apa. Ya gitu pokoknya. Kalian tahu maksudnya? Nggak ada yang tahu. Nggak, itu kali lo mau ngomong durability tadi kali ya. Oh iya, durability. Tahu kan gua? Karena tadi pagi udah syuting, udah tahu. Iya, durability-nya karena dia kayak keluar maju mundur cantik itu. Jadinya orang kayak karena HP tipis. Jadi orang kayak concernnya tuh kayak awet nggak sih ini? Apalagi dengan mekanisme motor itu jadinya takutnya nggak awet. Aktifin matiin kameranya kan dia aktif ntar aktif ntar enggak gitu. Iya, mungkin nanti harus ada disclaimer dulu dari Huawei gua rasa ya. Jadi kayak HP ini sudah diuji coba maju mundur cantik selama berapa juta kali gitu. Iya, masih hari ini. Hari ini udah begini kali-kali udah aman kok. Sama kayak handphone lipat lah. Awal kan handphone lipat juga skeptis, dirasa skeptis juga kan. Maksudnya handphone dilipat-lipat apa nggak cepet rusak tuh? Iya jawabannya. Di Fold 1 kan banyak yang rusak, Fold 2 banyak yang rusak kan. Tapi kan Fold 3 akhirnya dia ngeklaim bahwa ini layarnya jauh lebih kuat dan ternyata terbukti juga di Fold 3 dan Fold 4 udah memang lebih kuat juga gitu. Gua rasa emang harus ada disclaimer yang kayak gitu sih. Pasti akan ada investasi dari investasi lagi upgrade dari sebelum-sebelumnya. Apa sih ngaco? Investasi emas di treasury itu kan investasi emas di treasury. Kita dulu dengerin itu mulu anjir. Kita di brainstorming kok. Iya. Ya, itulah kurang lebih ya si handphone Huawei ini. Menarik sih sebetulnya seri P ini memang salah satu seri yang ditunggu-tunggu karena seri P yang terakhir, tapi saya kan udah nggak ada Google ya, udah nggak ada GMS nih. Jadi seri P terakhir itu yang terakhir masih dapat GMS itu adalah seri P30. Ya, P30 betul. Dan itu handphonenya bagus banget, di masa itu bagus banget. Seangkatan sama Huawei Mate 20 yang terakhir tuh. Sebenarnya Huawei tuh cukup oke secara durability kok, karena keluargaku ada yang pakai dan awet-awet aja selama memang yang nggak kebanting dan segala macam. Tapi kalau benar-benar pemakaian normal dia tuh awet. Banget banget gue pakai itu mau baterai juga. Baterai gila banget, rasanya gila banget. Dulu gue pernah pakai Huawei Mate 20 tahun 2019 atau 2020 gitu. Beli di China. Nggak bilang-bilang. Oh itu yang FOMO itu ya? Iya, nggak bilang-bilang sama maksudnya masih pacar ya. Kalau Indonesia tau-tau udah yang handphone Huawei, terus dia ngomong sama gue 2 hari. Beli itu handphone, makan tuh handphone Cina lu beli gitu. Kan kalau orang awam kan nggak terlalu paham kan kayak handphone Cina. Dan memang sebenarnya iya juga karena ujungnya juga ditukar tambah kan? Iya, itu juga karena nggak dapat updatean lagi. Ternyata yang China itu updateannya lebih mundur daripada yang yang global gitu. Terus seri-seri kebalik ya, orang mah fokusnya di China dulu, baru global ya? Mungkin karena dia baca region sini kali ya. Soalnya saya inget banget punya Koeco tuh waktu itu udah lebih, ada teman kita namanya Koeco, udah lebih pakai Huawei Mate 20 juga, dia punya versi lebih tinggi daripada saya. Dia versi Indonesia? Iya, dan versi saya itu tidak ada sidik jarinya pada saat itu. Padahal sama-sama Huawei Mate 20. Ada perbedaan fitur. Iya, gitu. Ya begitu. Jadi harusnya antusiasnya cukup ya, cukup tinggi gitu. Iya. Kalau memang lo masih perlu GMS itu sebetulnya masih bisa diakalin ya, tapi balik lagi mungkin ke security-nya agak harus dipertanyakan, tapi bisa atau enggak jawabannya adalah bisa. Lo bisa pakai GMS sebagai aplikasi third party gitu. Lanjut. Berikutnya ada di si Microsoft nih. Microsoft sekarang udah bisa ada AI juga. Seperti di komputer kita kan ada namanya Copilot tuh di Windows tuh. Juga ada Copilot. Kayak Gemini or ChatGPT lah ya. Mekanismenya mirip. Cuman ini namanya Copilot dan ini ada di WA nantinya. Ini lebih ke arah fitur aja sih. Sebenarnya nggak yang signifikan gimana banget sih. Iya, hanya penamaan aja ya kan. Kalau misalkan di Google tuh kayak circle to search, ini tuh dia kayak bukan beda. Itu udah di fitur beda lagi ya. Kalau yang WA ini emang lebih ke kalau itu buat pencarian. Jadi dia akan ada rekomendasi gitu kok. Mungkin sama sejauh ini begitu karena ini kayaknya masih beta tester maybe atau belum digulirin secara umum. Tapi kalau misalnya tadi Koko bilang circle to search, Microsoft kayak bikin fitur baru mirip kayak gitu juga. Jadi click to do namanya. Click to do ini kurang sama kayak circle to search ya. Iya, tapi versinya Microsoft. Tapi masih beta. Beta timur kali ini.
Indonesia tanah air beta. Ya, tapi kayaknya itu nggak terlalu kita tonjolkan banget. Tapi kita nggak terlalu pakai banget karena gue rasa nggak semua handphone juga dapetin fitur itu, nggak kebagian fitur itu Iya, semua karena handphone. update Android juga dan mungkin ada efek itu juga ya kan. Iya, depends on Android version lah. Mungkin beberapa Android yang disupport sama dia atau brandnya mungkin disupport sama dia atau mungkin mesti berlangganan dia punya bundling Office atau apapun lah itu, karena kan pasti ada bundlingan tuh biasanya tuh. Si Office tuh ada kayak OneNote bla 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 bla, ada bundlingannya, dapat Drive juga, dapat Cloud juga. Ya gue rasa dia akan ngejualnya ke arah situ sih. Gak mau terlalu highlight juga karena pada at the end of the day akan ada baik AI dan akan ada baik serupa, jadi ya mungkin ini sekilas aja. Kan dua kali bisa coba sendiri lah. Betul, akan ada banyak fitur-fitur yang serupa dengan penamaan yang beda-beda gitu loh. Jadi ya balik lagi itu tinggal penggunaan masing-masing aja lebih suka yang mana preferensinya gitu. Next. Ya, Apple nih sekarang nih. Apple sudah membuat yang namanya adalah Home OS. Itu dia tuh sekarang udah punya banyak banget ya OS-nya. Ada tvOS, Vision OS buat Apple Vision Pro, OS, ada macOS. Iya, ada macOS, iOS, lalu ada iPadOS. iPadOS, WatchOS yang nggak ada ya? WatchOS. WatchOS tuh wearable OS bukan? Bukan ya, WatchOS ya tetap ya. Buat WatchOS. Ya. Jadi dia banyak sekali OS-OS-nya ya. Dan kali ini dirumorin, masih rumor sih ya, masih kayak leaks dan kayaknya informasi juga masih minim. Dapat dari Bloomberg, wartawan namanya Mark Gurman, dia itu suka banget nge-spill updatean soal Apple itu dalam bentuk newsletter kalau di Bloomberg ya. Kalau kalian langganan Ini taksi itu. Beda itu Bloomberg. Oh, ini Bloomberg. Media-media bisnis ya, emang orang-orang yang bisnis dan kayak orang-orang kaya aja, soalnya itu bisnis banget kok, sampai stok gitu, kayak apa buat stok? Saham. Itu tuh sampai dianalisis sama macam. Jadi emang pembisnis banget lah yang langganan berita itu. Pembisnis apa pebisnis? Pebisnis. Pebisnis. Yang ada M. Ya, gitulah ya. Jadi ini mungkin seperti Xiaomi ya kan, Xiaomi juga ada beberapa. Tapi Xiaomi itu sebutnya OS juga ya? Karena tuh gara-gara Apple ini ya sebetulnya ya, setelah dia merilis banyak sekali nama OS di belakang sematan depannya itu ya, tvOS, iOS, watchOS segala macam nih, handphone pada ikutan sebenarnya kalau diingat ya. Contoh? MIUI jadi HyperOS. Oh iya, HyperOS. Ya. Android jadi Harmony OS. Harmony bukannya Huawei ya? Iya, Harmony. Kan sebelumnya itu kan dia bukan Harmony, apa gitu namanya, lupa tuh. Huawei apa dulu namanya? HyperOS tuh Xiaomi ya? Xiaomi, tapi masih beda tuh One UI Samsung. Nah, cuman One UI doang yang beda. Vantage OS. Vantage OS Oppo ya? Iya. Vivo. Vivo. Vantage Vivo. Oppo tuh apa ya? Color OS. Color OS. Oh beda. Poco apa Tecno ya? Apa Infinix ya? XOS. Nah, makin banyak lagi tuh kayak gitu-gitu. Yes. Karena sebetulnya ya basicnya kan ini Android ya. Harusnya ini bukan OS, ini UI sebetulnya sih. Sebenarnya ya, kalau kita ngomong ini kan. Karena basisnya kalau di Apple itu kan dia memang dia udah kayak gimana ya, dia tuh teknisnya agak beda orang. Iya, makanya kalau iOS bener, kalau yang lain menurut gue memang harusnya dia ikut-ikutan aja sih. Karena dia udah basisnya udah langsung operating system. Betul. Bukan UI lagi kalau di Apple. Kalau di Android itu sebetulnya Androidnya itu OS-nya. Ya, OS-nya betul. UI-nya ya masing-masing nih, ada Vantage UI sebetulnya. Sesuai vendor. Nah, Color UI, One UI gitu. Ini cuman gitu. gara-gara Apple nih, lagi-lagi gara-gara Apple. Mau gimana pun juga, mau kita mencela dia sebanyak apapun, tetap aja dia memang banyak diikutin sama banyak brand di luar sana gitu loh. Jadi ya begitulah. Ini edukasi banget nih, orang tuh nggak boleh sampai keliru antara OS sama UI. Ya benar. Yang dibalik jadi Ayu. Iya. Nyanyi maksudnya. Nggak ngomong-ngomong dulu sih, jadi balik jadi SO kan, gue nggak tahu ngomongnya mau yang mana, untung gue kepikiran. Ini konteksnya UI. Oh iya, ya udahlah kalau gitu ya. Oke, kita udah selesai di pemberitaan tentang yang tidak rilis. Fitur-fitur ya. Iya, fitur-fitur. Sekarang kita ke gadget. Betul, gadget-gadget yang dirilis di luar dulu, yang tidak masuk Indonesia. Ada Motorola nih. Motorola, bener ya Motorola ya? Iya, Moto. Teman sekarang dia udah sebutannya Moto. Iya. Moto. Iya, betul gitu. Ada Motorola, ada seri G75 5G. Nggak masuk Indo, tapi ini pertama kalinya dia pakai Snapdragon 6 Gen 3. Iya, dengan sertifikasi STD810H. yang katanya itu tahan banting.
tahan. Berapa kali tuh? 810 kali berarti? Dia nggak ada sampai berapa kalinya kok, tapi pengujiannya itu jenisnya ada 30-an kali, 32 kali apa 30 kali lah, pokoknya sebanyak itu. Tes militer, dia tahan suhu ekstrim. Jadi yang merangkak gitu ya. Keren banget handphonenya kayak manusia, kataku hebat. Kan tes militer jadinya. Nggak gitu, Terus isi form. Masuknya jadi CPNS. Kok CPNS sih? Abdi negara dia masuk ya, kan tesnya tes militer. Serem banget hidup. Jadi tuh dia kayak suhu ekstrim gitu. Jadi intinya kayak orang militer kan suhunya nggak ada yang ditahu ya kok, baik debu misalnya gitu, banting sana sini. Nah, makanya di tesnya kurang lebih tuh penamaannya kayak gitu, tes militer, karena durability yang dites. Dia ada kelembapan, suhu ekstrim, dingin banget, panas banget, terus dibanting dengan permukaan beda-beda gitu. Ada yang kasar, ada yang halus pakai kayak semen dan segala macam. Jadi di tes durability. Jadi klaimnya bisa ngelewatin standar itulah ya. Makanya kalau ibaratnya kebanting ya, meskipun kita nggak militer ya gitu, cuma kebanting kita bisa ibaratnya tahan lah. Ibaratnya militer banting aja nggak kenapa-napa, apalagi lu yang biasa aja gitu ya. Bahan doang gitu, masih aman. Iya, masih gitu. aman. Dan dia kali ini pakai Snapdragon seri 6 Gen 3 ya. Yang jadinya lebih, dia juga nonjolin performa lebih cepat dibandingin Gen 10. Iya, anyway gue dulu pernah juga pakai Motorola Moto G. Itu Anda belum masuk ke dunia ini waktu itu, belum masuk dunia teknologi. Tapi dulu waktu masih kecil pernah ngeliat yang dulu masih itu Fitri, Fitri sama Razer itu beda. Ini udah Android. Jadi Moto G itu adalah seri Motorola Android yang supported by Google. Namanya One Google gitu loh. Lupa namanya. Pokoknya intinya itu smooth banget. Jadi dia tuh OS-nya itu setara sama Nexus. Nexus itu adalah Sena, ini nggak tahu lagi Nexus nih. Nexus tahu Nastar kan? Bukan. Iya, tapi bukan. Iya, tapi bukan. Nexus itu seri sebelum Pixel. Jadi handphone Google sebelum Pixel itu namanya Nexus. Dan itu dikerjakan bukan by brandnya Google. Jadi Google itu supporting semacam OS-nya, software-nya gitu. Nah, hardware ini jadi kebanyakan kayak Samsung gitu. Kayak tukar-tukar ada LG. Nexus LG, ada Samsung Nexus gitu-gitu. Tukar-tukaran gitu. Nah, itu beda dulu dunia, gitu. beda dunia. Betul. Nah, ketika transisi antara si Nexus dengan Pixel, di tengah-tengahnya itu ada beberapa brand kayak Motorola itu, Moto G itu yang dulu digadang-gadang tuh bagus banget. Dengan internalnya 16 GB. Kecil banget dulu. Sekarang 16 GB jadi RAM. Iya, gila ya. Ya, tapi itu enak banget sih, gue inget banget hari-hari bersama Motorola Moto G itu seru banget. Jadi Motorola Moto G. Iya, dulu merek sebutnya. Jadi Moto G. Ya Allah, ada G gitu ya. Jadi dia itu mereknya itu penyebutannya adalah Motorola Moto G. Ingat banget gue dulu ikut flash sale di Lazada rebutan, inget banget tuh. Tahun berapa kok itu? 2014. 14-15 kayaknya, 14 kayaknya. Masih sekolah. Anjir. Ya, itulah kurang lebih ya. Kayaknya ini juga harusnya menarik ya kalau misalkan lu mungkin mau nitip teman lu yang ada di luar negeri untuk boyong HP ini ke sini. Karena dia juga keluarin Flip juga ya, anyway ya. Iya. Motorola Flip juga. Motorola Razr Flip. Jadi juga mirip sama Xiaomi Mix Flip kok kan? Iya, dia dan bentuk gede. tapi dia bentuk clamshell-nya itu kayak Fitri zaman dulu. Jadi membangkitkan emosi kita untuk kita bisa flashback gitu kayaknya. Dia pinter sih, tapi sayangnya nggak masuk Indonesia. Tapi mungkin kalau misalkan lo yang mau beli, lo bisa nitip teman lo terus dibawain ke sini terus dilaporin ke bea cukai. Jangan lupa siapin itu pajaknya. Ya, pajaknya. Silakan siap-siap ya. Lalu berikutnya ada apa lagi yang nggak di Indonesia? Yang debut dong, yang kita debut liputan. Emang yang Indonesia itu doang ya emang ya? Yang nggak masuk Indonesia itu, sisanya kayak ZTE, Tekno kita itu. Liputan perdana TLG. Tapi kan ada Xiaomi dulu. Xiaomi udah bisa dibeli kemarin toh. Oh ya, Xiaomi 14. Xiaomi udah bisa dibeli per tanggal 5. Tanggal 5 kemarin udah bisa dibeli. Dan rame guys. Rame sekali yang ngantri ya. Tolong dimasukin nih pakai Instagramnya Xiaomi itu ada tuh. Di situ diposting juga rame banget di sana. Karena kebetulan yang jual juga Tulus ya. Baik banget. Ya tulus banget ya. Tulus banget ya. Memang Tulus yang jual di situ. Tapi ada orang yang gini jualan gitu kan, tulus banget ya. Jualannya tulus banget. Iya, jadi kalau misalkan di announcement-nya kemarin itu Xiaomi ini menjual varian 14T-nya dengan harga 6,5. Tapi ternyata untuk 256 ya. Tapi ternyata di Tokopedia atau di Xiaomi Store-nya itu
dia tuh ada kortingan jadi 5,8 untuk seri 256-nya. Setahu gue kemarin kalau nggak salah liputan dia ada periodenya kok. Jadi Iya. 5 sampai 11. Dia sekarang masih promo, dan untuk yang varian 512 itu ada di 8,5, di mana waktu announcement-nya itu ada di 8,9 atau 9 juta lah ya. Gitu, udah gitu. Pokoknya korting 500 aja. Betul. Udah gitu banyak banget diskon-diskonnya ya. Bukan diskon, promo-promonya kayak gratis A, gratis B, gratis C. Ada yang gratis air purifier. Ada yang Spotify juga kalau misalnya beli Spotify itu produk Buds. tertentu. Oh iya, Buds produk doang. tertentu. Eh, Langganan free berapa bulan gitu. tiga bulan. 3 bulan. Ada Kayaknya beli Xiaomi 4 bulan, setahu. Oh, gitu. 14 T-nya kalau nggak salah ya. 4. Dan ada juga yang dapetin kayak tumbler, ada yang dapetin bundlingan sama si earbuds-nya lagi sama buds-nya. Ada bandnya juga ya. Dan hero colornya kan emang Titan Grey, jadinya kalian bisa dapetin warna-warna eksklusif tuh dari situ. Ya, betul. Ya, itulah Xiaomi, silakan beli, linknya bisa di bawah juga, silakan klik aja. Karena ada fenomena banyak yang bilang nggak goib. Ya. Banyak stok, jadi Iya. ya manfaatkan. Nggak goib tapi rame ini uniknya ya. Harganya, ngomongin harga tadi balik dikit, dia emang kompetitif banget kok harganya. Bikin ibaratnya Samsung ketar-ketir menurutku. Karena S24 FE FE itu berbarengan sama Xiaomi 14T kemarin. Iya. Harga 11-12. Harganya Samsung S24 FE itu terakhir kali gue buka nih, lagi promonya di TikTok ya, itu 8,7. Itu sepromo-promonya gitu, tapi kan harga aslinya kan kayak 9 something ya. Memang agak bersaing lah dengan yang 14T Pro-nya, tapi ya harusnya lu bisa tentuin sendiri lah untuk harga segitu lu mau ambil 14T atau mau ambil si S24 FE-nya. Kalau Banyak gua yang ibaratnya itu, iya, milih mau yang mana. mau yang mana gitu kan. Kalau misalkan gue ditanya kayak gitu ya, walaupun masih Exynos, gua kan tetap pilih S24 FE ya. Karena balik lagi ya, user experience tuh penting banget dibandingin sama spesifikasi yang bla 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 tuh better emang. Kayaknya emang user experience tuh nomor 1 sih. Kadang orang nggak mau effort untuk belajar lagi kadang. Iya, Jadi kayak udah gue udah nyaman, udah stay. Itu yang kadang bikin Dan orang. nggak semua orang main Genshin Impact Anda ya. Anda jangan kira semua orang main Genshin Impact gitu. Nggak penting juga sebetulnya ya. Orang kalau main Mobile Legends doang juga nggak apa-apa gitu loh. Iya benar. Berikutnya juga ada kemarin kita sempat diundang juga sama si Tekno ini untuk Spark series. ya betul, karena mereka sedang memakai Spark series ya, ada Spark 30C sama Spark Go 1 sama Spark Pink Juice kalau nggak salah ya. Enggak ya, nggak tahu ya Anda ya. Nggak tahu. Nggak pernah nikah soalnya Anda ya. Jadi dia itu ngeluarin handphone dengan harga di bawah 1 juta dan 1 jutaan. Di bawah 1 jutanya tuh terakhir kali gue cek, semalam gue cek ini, dia tuh udah 800 something, hampir 900 dengan varian 256. Fuck, lupa lagi. Apakah mendang mending ini nggak ketar-ketir? 128, sorry, 128. Murah banget itu. Itu Yang murah. mau handphone murah, Itu gaskan banget. murah sekali, dan sayangnya tapi kan dia masih pakai Unisoc T615 ya. Iya, karena dia memang tidak mengunggulkan performa kan. Iya, dia memang mengunggulkan kenyamanan. Kenyamanan di sebelah mana? Kenyamanannya itu adalah di sebelah layar, karena dia itu sudah 120 Hz gitu loh. Walaupun biasanya 120 Hz itu kan identiknya sama performa game gitu macam, tapi dia ngeklaimnya adalah lo kalau misalnya nge-scroll nonton tuh udah nyaman banget di layar itu gitu loh. Dan kalau misalnya kita ngomongin 30C, itu tadi by the way yang Go One ya. Kalau misalnya kita ngomongin 30C-nya, dia itu coba perbedaannya cuma ada di kamera sensornya, lalu ada di chipset. Karena sisanya sama semua. Layar depannya pun juga spesifikasinya sama juga. Sedikit nambahin, Go itu dia pakai Android Go. Satu lagi dia pakai Android yang biasa kan. Oh. Yang bedain itu. Jadi OS juga ya yang bedain ya. Dia lebih light lah yang Go series ini. Kalau yang C30C ini tuh dia tuh udah pakai sensor Sony 48 megapiksel juga, dan sudah pakai Helios G81 betul. Lumayan buat handphonenya 1,3an kayaknya kalau nggak salah deh itu. Itu sih udah lumayan banget sih. Jadi kemarin waktu gua rilis ini di Instagram apa di mana gitu ya beritanya. Jadi ada yang bilang si 30C ini itu speknya persis sama si Redmi 14C. Di harga 1 jutaan juga ya. Tapi sebetulnya si 14C ini tuh udah rilis lama di global, tapi baru rilis Indonesia nih sebetulnya. Kayaknya dia untuk menyaingi, saling bersaing lah, mungkin gua rasa mengisi harga atau market sejutaan ya.
Jadi ada untuk 1,3an tuh lu bisa ketemu di HP 30C Spark tadi, Tecno. Ada juga di Redmi 14C ini gitu loh. Speknya kurang lebih mirip kok. Secara tadi sama-sama pakai Helio G81 juga. 120 Hz juga? 81 Ultra bukan kok? Enggak. Yang ini Ultra. Oh, itu Ultra. Jadi itu yang jadi lebih mahal sedikit, performa jadi ini. Ini Indomilk. Bukan Ultra bukan Milk. Ultra. Oh ya, oke. Baterai juga gede 5.000. Biasa orang Betul, ya, 5.000 juga ini. kemarin aku sempat wawancara ke Roxy kok, orang-orang nanya. Ternyata tuh orang tuh paling suka tuh RAM. Kemudian baterai, ketiga baru kamera. Jadi mereka tuh kalau yang apalagi murah-murah yang kayak yang HP, kalau mereka bilang tuh HP harga kacang. Yang murah-murah iya, tuh iya. yang kayak kayaknya Infinix. memang ngedenger RAM gede itu emang apa namanya ya? Bukan eye pleasing ya, berarti hear pleasing kali ya deh. Jadinya kayak wah gila RAM-nya gede gitu. Padahal sebenarnya ngakalinnya ya pakai virtual RAM, cuman Dan ya sebetulnya orang RAM itu bukan yang terutama gitu ya. Ibaratnya itu bocah FF gitu. iya, kalau bocah FF main. sih denger gitu Iya. happy sih pasti. Karena RAM itu kan balik lagi cuma terminal doang, cuma buat tempat lewat doang, bukan yang kayak oke, kalau RAM gede handphone gue pasti kenceng, nggak Tapi juga orang gitu yang loh. ngerti teknis pasti wow kok. Iya betul sih. Ini ada juga ZTE Blade A35 keluar juga. Ini handphone yang di bawah 1 juta juga. Jadi kalau misalkan lu punya budget di bawah 1 juta mau ada handphone atau lu perlu handphone kedua, kayaknya ZTE Blade A35 ini itu cocok buat lu pakai Ini atau udah nggak lu rekomendasi bandingin sama 30 tadi berapa? Go One. Iya. Spark Go One Tecno gitu. Ini udah ada 3 handphone ya yang bisa jadi rekomendasi kalian yang Betul. mungkin lagi nyari handphone. Jadi Betul. kalau ganti nggak sayang. Iya bener. Jadi kalau misalkan handphone sejutaan, kalau misalkan kenapa-napa ya beli lagi aja gitu. Iya. Just in case gitu Iya. kan. Emang punya budget ini. Dan nggak cuma si ZTE juga, ada juga Realme Channel 1. Dia juga ngerilis harga sejutaan juga. Jadi banyak banget opsi di sejutaan nih. Di bawah 1 juta, di bawah 2 juta tuh banyak banget sih opsinya. Di minggu ini handphone murah entry level pada banyak yang dirilis. Iya, betul. Jadi kalau misalkan lu punya budget untuk punya handphone kedua atau lu mau beli handphone lagi gitu misalnya, atau lu mau ganti handphone yang lebih murah, lu mau downgrade tapi lu mau saving cash gitu, ini saat yang tepat sih sebetulnya. Ya, kalau lihat dari bisnis ini udah masuk quarter 4, kan udah masuk quarter 4, mungkin udah mau akhir tahun. Jadi ya biasa segmennya gitu, nanti mulai lagi di awal tahun nih kayak S-series, Samsung kan mau. Nanti ada handphone flagship lagi yang di atasnya awal tahun. Nanti tengah tahun Apple, nanti gini. Ya, kebaca harusnya kalian kalau yang menyimpang bisnis smartphone pada tahu ya pola-polanya kapan rilis handphone gitu ya, sesuai segmen. Tapi anyway, selain itu juga kalau misalnya kita udah ngomongin itu rilis handphone murah, ini ada juga handphone murah dari Samsung. S20. A15. Ini A15 ini 5G anyway, 5G A15. Paling Jadi apa? handphone yang paling laris di Indonesia, di dunia bahkan ya, di dunia A15 dengan fitur Knox ya harusnya. Udah ada Knox Knox-nya ya. Knox apa namanya? Knox Fold. Fold. Foldnya VAULT. Oh, Knox Fold. Ya ini salah satu fitur dari Samsung yang diunggulkan ya. Karena dia mengunggulkan security. Jadi katanya kalau beli handphone ini tuh gratis satpam katanya ya. Iya, kenapa berangkas? Berangkas. Ya, ini adalah seri A15 yang jadi handphone paling laris di dunia dengan model yang makin hari ke hari tuh Samsung semuanya mirip ya. Dari seri yang A15 sampai A55 nih kayak gini nih mirip semua. Bahkan sampai S24 FE pun juga kayak gini bentuknya, nggak ada. Aku mau ambil handphone, aku mau nunjukin ke koko bentar ya, bentar. Apa tuh? Ini penting, koko harus lihat desainnya kok. Bentar, aduh. Handphone apa? Ini, sabar. Dapat handphone lagi kamu? Bukan. Koko bisa bedain nggak? Desainnya. Nah kan? Nah, ini apa nih? Ini apa sama apa nih? Nih lo lihat nih. Aduh nggak, nah, ini lagi. Nih lo lihat nih. Coba lo gimana bedain seri ini coba. Karena Samsung makin hari makin sama, yang ngebedainnya itu cuma di bagian ketinggiannya aja. Ini S24 FE. Kan? A35, A55, A05, Nah. A06 kalau salah. Nah, S24 itu yang S24 FE itu yang paling panjang harusnya tuh. Dia lebih slim, dia lebih ringkas harusnya. Iya, tapi kan tetap aja orang secara kasat mata nggak bisa bedain dong. Kan nggak mungkin gua kemana-mana bawa penggaris untuk ngebedain itu kan. Makanya gue bilang kalau misalnya ada bisa bedain, kayak harus dikasih giveaway. Iya, itu susah banget ngebedainnya. Identik banget. Gila banget sih. Makanya ketika kita ngecengin Cuman ini iPhone. kalau yang A05 kelihatan murah. Iya, karena 2 kamera doang ya, 2 lensa doang. Makanya gue bilang ketika kita ngecengin Apple nggak berubah-berubah di sini gitu aja.
Meanwhile Samsung juga nggak berubah-berubah guys, cuman kita nggak realize aja gitu kayaknya sama si Samsung ini ya. Karena dia tuh mengembirakan kaum-kaum market yang demen HP di bawah 5 juta gitu. Tapi desainnya tetap flagship. Bener. Ya di saat ya hal-hal kayak gini tuh terjadi, si orang yang punya handphone mahal gue rasa akan komplain dan rasa kayak marah gitu. Sedangkan orang-orang yang punya HP yang murahnya itu malah seneng. Wih, HP gue mirip banget sama handphone yang mahal gitu loh. Dimana kita tahu market yang lebih bawah itu pasti lebih banyak kan, pasti kan. Jadi tidak terdengar lah suara-suara orang yang kesel ini dengan A55 yang mirip sama dengan A15 gitu. Iya, ataupun yang S series. Iya, yang S24 biasa pun juga kan makin mirip juga sama yang seri yang A ini kan. Jadi nggak kedengeran gitu loh. Ini kok dijajarin juga mirip kok. Makanya nih kita nungguin. Mungkin dia bedain fitur. Iya, fitur dan build quality sih. Itu juga beda ya. Bahan belakangnya kadang yang dibedain. Bahan belakang dan bezel dan kiri kanan. Kadang ada beberapa yang bezel layarnya juga lebih dibuat tipis buat yang iya, benar. Yang Ya, tapi kan ini masih tebel tuh. Ya, balik lagi siapa yang bisa bedain? Iya sih. Itu kan. Agak minor sebenarnya. Iya. Minor banget. Cuman mungkin Samsung ya strateginya sih itu sih kok fitur-fiturnya. Walau kayak kemarin nih A series yang 55 ini udah kedapatan circle search. Iya. Tapi ada keterbatasan tertentu yang nggak se-advance A series. Mungkin itu yang pengen ditawarkan. Jadi kayak berusaha untuk meratakan fitur aja secara adil ke konsumen, tapi ada beberapa pembatasan supaya membedakan antara si high end, mid, dan entry gitu. Makanya mungkin kita harus menunggu S25 di Januari nanti ya. Bukan Januari juga sih, kayaknya awal-awal tahun lah. Februari sih biasanya. Karena harusnya akan sangat menarik. Ini leaks-nya itu adalah S25 ini nanti akan keluar seri Note katanya. Kan? Iya. Jadi seri Ultra ini akan digantikan. Sebenarnya cuma penamaan aja sih. Jadi Ultra ini akan digantikan jadi namanya Note 25 gitu. Kemungkinannya ya. Dan cuma ada seri S25 beserta S25 Plus kalau nggak salah. Atau S25 Ultra gitu. Sama dong. Gimana S25 Ultra itu ya sebetulnya dua model doang plus gitu. Jadi S24 sama S25 sama S25 Ultra gitu. Oh, dua model aja. Iya, sebenarnya itu lebih ke arah size-nya doang gitu loh. Soalnya kalau misalnya lihat yang yang biasa plus sama yang ultra, orang tuh nggak kayaknya jarang mau ganti yang plus deh, karena speknya sama-sama yang regular dan itu cuma beda di ukuran. Iya, benar. Kayak iPhone 16 sama 16 Plus misalnya gitu ya kan, nggak beda jauh. Orang cuma mungkin prefer antara lu suka handphone gede lebih dengan harga yang nggak terlalu mahal atau yang lebih ringkas aja. Bener. Kayak kalau kayak gitu mendingan dia langsung ke Ultra ya pilihannya. Mending kecil atau langsung Pro sekalian. Iya. Lebih kontras tuh. Bener. Makanya kita tunggu aja ya Januari nanti ya tahun depan ya. Dan ada Huawei juga terakhir nih, Huawei GT5. Oh iya, udah yang seri ultranya tapi ya ini ya. Udah di Indonesia? Udah di Indonesia. Karena kemarin tuh adalah seri yang biasanya. Ini seri ultranya gitu loh. Gimana lo bisa nonton di Sobat HP, Putu Reza, Best Indotech gitu udah ngebahas tentang GT5 ini. Karena kan kita nggak dikasih ya. Nggak dikasih pinjem maksudnya untuk dicobain. Jadi ya kita nggak bisa bahas ya kan. Jadi ya semoga kedepannya kita dipinjemin juga jadi bisa bahas dan bisa cobain juga. Tapi si GT5 ini sebetulnya memang kalau wearable itu yang apalagi watch ya, Huawei udah nggak ada lawannya sih. Untuk versi Android ya? Android, Apple juga nggak bisa ngelawan sih menurut gua. Dari segi fitur, durability, dia versi murah design. Menurutku, karena dia 11-12 sama Apple, tapi jauh harganya lebih worth it untuk beli Huawei. Iya, udah gitu dia tuh berani jor-joran juga di kita. Karena kalau lo tahu ya, kalau lo perhatiin dah video-video yang ngebahas tentang GT5 ini viewsnya gede-gede gitu loh. Gua tadinya juga ngobrol nih sama dia nih, kok gede banget ya, viewsnya gede-gede banget gitu. Orang pengen itu emangnya. Ternyata videonya tuh memang di-boost sama nggak tahu sama siapa, tapi itu memang di-boost gitu. Jadi gua rasa Huawei sendiri tuh gua rasa punya budget untuk marketing ini yang gila-gilaan banget, karena memang udah nggak ada lawannya lagi gitu loh. Udah nggak ada lawannya, ketika nggak ada lawannya lagi ya dia makin jor-joran aja udah. Pasti jadi akan mendominasi pasti top of mind gitu brandnya. Bener. Jadi ya silakan kalau udah mau beli GT5 Ultra udah bisa di Indonesia. Gitu. Udah, berarti udah selesai nih. Dan aman kan suara? Aman. Harusnya. Iya Tuhan. Ya udah, kalau gitu gimana pendapat tentang berita-berita yang tadi kita udah bahas? Adakah yang menarik atau adakah yang mau kita bahas lu mau beli atau Ultra tadi lu mau beli si Huawei? Atau discuss kayak mending mana? Siapa bisa kami jawab. Iya bener, kayak kemarin ada nanya mending mana bro, iPhone 13 Pro atau Xiaomi 14T itu.
Pertanyaan yang aneh sekali ya. Tapi saya jawab pakai VT bahkan ya. Saya jawab, tenang aja. Itu gue. Ada juga yang nanya kemarin, aduh ini goblok juga sih. Kan saya nanya kan di thread. Lu pilih mana? Android jadi mahal atau iPhone jadi murah gitu. Terus ada yang bilang, bukannya sekarang begitu ya? Bandingin aja S24 Ultra sama iPhone 11. Kayak komen itu agak di komen sama yang lain deh. Banyak yang kesel. Iya, kesel. Terus gue nggak reply. Saya sampai bingung mau jawab apa. Terus yang nge-like komen gue ada 7 orang kali kayaknya. Gila bener, kenapa jawabannya begitu ya? Ya tapi kalau ada yang mau tanyain silahkan tanya di bawah. Semoga kita bisa menjawab juga. Ada beberapa pertanyaan. Jangan segan-segan juga kalau kita update story, ada update postingan apa, mau nanya di komen atau di reply juga. Tenang aja, pasti akan dijawab kalau misalkan bisa dijawab sih. Betul sekali. Dah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, semoga audionya bagus.